Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apa yang akan kita jumpai di hari ini? Live FB yang ke-91. Yang ke-91 dan menemukan begitu banyak hal yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan begitu banyak hal yang masuk. Sampai sekarang agak menuntut diri supaya memilah-milah mana yang ditahan untuk diceritakan, mana yang ditahan untuk dibagikan, mana yang harus dibagikan sekarang. Dan bersyukur bahwa dari sini dulu. Hari ini sudah menyelesaikan buku ke 1, 2, 3, 4, 5. Baru sedikit jadinya masih harus ngitung-ngitung. Buku kolaborasi dengan rekan-rekan dan hari ini dikirimkan kepada editor dan semoga nantinya bisa menjadi sesuatu yang berdampak. Sekarang mulai lagi dengan membuat, kalau yang sekarang bukunya sendirian. Cita-citanya sih 100-an halaman saja, nggak usah banyak-banyak. 121 juga boleh deh. Kemudian masih ngomong tentang bersyukur. Dalam proses juga satu lagi tentang workbook, buku kerja jurnal bersyukur, karena kayaknya malah ini yang akan lebih seru. Ada 3 proyek bersamaan yang sedang dilakukan terkait dengan menulis semuanya dan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Saya menikmati prosesnya dan memang harus membuat keputusan-keputusan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, terkait dengan keputusan memilih untuk percaya. Jadi ceritanya, setiap kita pasti memiliki harapan, tujuan, keinginan gitu. Dan tujuan, keinginan, harapan itu bisa banyak. Dan bisa kemana-mana. Cuma yang menarik adalah ketika kita bisa lalu berani membuat keputusan itu, pasti akan ada konsekuensi yang muncul atas pilihan yang kita lakukan. Kalau memutuskan sih pilihannya di kita. Kalau membuat keputusan tuh pilihannya di saya. Saya mau iya, mau tidak, mau iya, mau tidak, itu di saya. Tetapi konsekuensi atas putusan itu bukan pilihan lagi. Itu mengikuti atas pilihan apa yang kita ambil sebagai keputusan kita. Jadi nggak bisa kita memutuskan yang ini, tapi konsekuensinya yang ini nggak bisa. Itu
Itu satu paket. Setiap keputusan apa kita, kemudian muncul konsekuensi yang muncul. Maka mengukur kira-kira konsekuensi yang datang itu menjadi penting. Nah, pentingnya adalah kemudian apakah kita akan sanggup atau setidak-tidaknya kita bisa mengukur akan sampai di mana saya ini pergi jauh, akan sampai di mana. Ya kadang kita merasa bahwa iya ini nggak akan selesai, tapi saya harus membuat keputusan. Ini nggak akan tuntas sampai di akhirnya nanti, tapi saya harus buat keputusan. Dan itu yang saya pilih sebagai keputusan. Nggak apa-apa. Ada sebagian kita yang memutuskan kalau iya, kalau enggak gitu. Iya, itu juga baik juga. Itu juga sebuah pilihan juga untuk memutuskan demikian. Nah, ada seseorang yang mampu membuat perhitungan-perhitungan sehingga saya memutuskan untuk tetap melakukan ini dan sadar diri bahwa saya akan sampainya itu tidak pada sampai puncaknya. Saya akan sampai di titik tertentu. Dan ketika sampai di titik tertentu itu, maka ya sudah, saya oke dengan itu. Yang menarik adalah sebagian dari kita sudah berani memutuskan, tapi nggak tahu sampai akan di mana tempatnya, kira-kira bayangan juga nggak ada, dan kemudian menyesal oleh karena hanya sampai di titik tertentu. Sebenarnya setelah keputusan yang kita lakukan, dan kita melakukan yang terbaik, sampai dimanapun itu semestinya kita syukuri. Sampai dimanapun. Karena itu ya buah dari apa yang sudah kita lakukan. Lalu kalau memang belum puas, ya tetap diterima sebagai sesuatu yang belum memuaskan. Lalu apa yang bisa dipelajari dari titik di mana kita berhenti itu? Itu yang menarik dari sebuah keberanian kita membuat keputusan. Dan keputusan ini nantinya bisa jadi mengubah kehidupan kita, atau kemudian ya kita berhenti di satu titik, kemudian stop, selesai di situ. 2020 itu bisa menjadi catatan yang menarik bagi kita. Apakah ini menjadi catatan starting point? Saya tidak ada masalah dengan apapun dan saya membuat sebuah keputusan untuk melakukan ini. Jadi itu ada starting point untuk melakukan sesuatu. Atau justru menjadi turning point, titik balik. Saya selama ini melakukan ini, dan saya stop, saya tidak akan melakukan, dan saya akan berbalik arah untuk melakukan ini. Pilihannya di kita masing-masing. Dan dua pilihan itu memiliki konsekuensi tertentu. Ada yang memang membuat keputusan sampai radikal. Itu akar. Radix itu dari kata bahasa Latin artinya akar. Jadi sungguh-sungguh dari akarnya dicabut, kemudian memulai kehidupan yang baru. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pola juga bagi kita semuanya, Dan kita bisa mengenali apakah kita termasuk pola yang ya, tidak, atau ya dengan catatan, atau tidak dengan catatan. Kita tergolong orang yang memiliki kecenderungan mengejar atau memiliki kecenderungan menghindar. Dan itu hanyalah sebuah kecenderungan. Artinya apa? Artinya kita bisa mengintervensi atas kecenderungan yang kita miliki. Kita bisa mengintervensi atas kecenderungan yang kita miliki. Pada masa ketika kita boleh memikirkan dengan lebih mendalam dan boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan, melihat kedalaman, dan membuat sebuah keputusan, mari kita jalankan keputusan itu dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan segala sumber daya yang kita miliki, dan jangan terburu-buru untuk mengganti arah. Prinsip-prinsipnya harus kuat, harus keras. Tapi metode yang kita lakukan itu sangat boleh mengikuti dinamikanya. Tapi prinsip-prinsip harus tetap kita lakukan. Catatannya adalah jangan mudah sekali untuk mengubah tujuan. Tujuannya nggak diubah. Tapi cara kita menuju tujuan itu perlu yang disesuaikan.
Dan betapa sering kita mudah sekali mengubah-ubah tujuan sehingga kita juga bingung. Karena apa? Nggak ada satu titik koordinat titik yang bisa kita tuju dalam keadaan apapun. Kalau kita pergi ke satu tempat dan kita berada di antara para penumpang di kapal, kita menjadi tahu bahwa nakodanya itu memiliki arah kemana harus pergi. Mercusuarnya itu ada di suatu tempat. Nah, mercusuar itu nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh berubah-ubah. Kalau mercusuarnya berubah-ubah, ya posisinya kita yang di sini yang juga akan menjadi bingung. Demikian juga ketika kita dalam kehidupan keseharian, prinsip-prinsip yang kita pegang hendaknya menjadi prinsip-prinsip yang cukup harus kita pertahankan. Sementara kalau cara-cara, metode-metode mah boleh saja ambil dari manapun. Karena sejatinya tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang. Tapi setiap orang pasti memiliki metode yang cocok untuk dirinya bertumbuh dan berkembang. Pasti. Jadi mari kita gunakan hal-hal yang bisa kita putuskan, pilih untuk kita lakukan. Ambil sebuah keputusan, apapun itu. Dan sebenarnya kan setiap hari kita punya keputusan-keputusan yang harus dibuat. Hanya saja kita melewatkan dilema-dilema itu dan menyerahkan pada proses autopilot di dalam diri kita. Termasuk apa? Termasuk memilih jalan kita menuju ke suatu tempat. Ke kantor misalnya. Kita udah terbiasa melalui jalan yang sama. Dan itu ya biasa aja. Maka kadang-kadang kita menjadi ngantuk. Karena apa? Kita tidak butuh begitu banyak energi yang digunakan untuk selalu aware. Kira-kira nanti salah apa enggak gitu loh. Dan menjadi aware di dalam setiap perjalanan kehidupan kita memang sesekali menguras energi, namun membuat Anda terus-menerus berada dalam kesadaran. Itu menarik, sangat menarik. Hari ini menemukan cerita tentang apa alasan bangun pagi. Hanya saja itu belum menjadi bahan untuk kita diskusikan, untuk dibahas di sini. Apa yang membuat kita bangun pagi? Apakah sesuatu yang memaksa kita harus bangun pagi? Atau sesuatu yang menggairahkan kita dan menarik kita dan bangun kita dari tempat kita tidur, kemudian mengerjakan sesuatu? Apa yang membuat kita bangun pagi? Dan memilih percaya untuk apapun yang dihadapkan pada pilihan-pilihan, lalu memiliki kesadaran bahwa ini adalah keputusanku, bukan keputusan yang dibuat orang lain untuk hidupku. Kita mudah sekali membuat keputusan hidup untuk orang lain. Misalnya, baju apa yang akan dipakai anak? Baju apa yang akan dipilih untuk dipakai hari ini? Kadang-kadang kita membuatkan keputusan, mengambil. Bahkan untuk anak yang sudah cukup bisa memilih baju sendiri, kita juga membuatkan keputusan. Ketika makan di luar, kemudian memilih menu makanan, kita juga mudah sekali membuatkan keputusan untuk orang lain. Dan ada banyak hal yang kita sadari dalam kehidupan keseharian, kita membuat keputusan-keputusan untuk hidup orang lain. Nah, mari kita membawa serta hal-hal yang kira-kira
mengikut sertakan kira-kira pilihan-pilihan orang lain itu ketika ini dihadapkan kepada mereka. Maka menjadi menarik ketika bangun pagi kita menanyakan, mandi dulu atau makan dulu? Mandi dulu atau beresin kamar dulu? Pakai baju ini atau pakai baju itu? Belajar membuatkan sebuah pilihan agar anak-anak belajar membuat keputusan. Hal-hal kecil. Hal kecil. Karena memang dimulai dari hal-hal kecil. Dampaknya akan menjadi besar. Saya beberapa kali ketika berada di warung makan, ketika makan bersama dengan teman-teman, ketika saya membuat sebuah keputusan untuk memakan, untuk memilih ini atau itu, kemudian kau mau apa? Udah samain saja deh. Gitu. Udah samain aja deh. Gitu. Dan minum apa? Kamu minum apa? Gitu. Balik tanya. Keputusan, membuat keputusan. Dan kita belajar membuat keputusan-keputusan kecil. Kalau biasanya iya, termasuk juga kita belajar sesekali tidak, katakan tidak. Mengikuti apa yang menjadi suara hati Anda. Jurnal bersyukur membantu kita untuk menjadi selaras antara yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita omongkan, yang kita tunjukkan dalam perilaku kehidupan kita. Nah, kita belajar itu dari diri kita sendiri dulu. Mensyukuri bangun pagi dengan keadaan sehat itu keselarasan. Melihat matahari dengan cahayanya yang cerah itu keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk membuat dan memilih satu hal yang disyukuri dari sekian banyak hal yang bisa disyukuri. Loh, ada banyak loh yang bisa disyukuri dalam sehari itu. Banyak banget. Tetapi Anda harus berdoa, Anda harus melakukan hanya 5 hal saja yang disyukuri. Tentu Anda memiliki pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena ini bergantung juga kepada energi yang Anda berikan. Hukum-hukumnya mengatakan demikian. Energi akan mengalir kepada menuju hal-hal yang kita berikan perhatian secara intens. Ada banyak hal yang bisa menjadi keperhatian kita. Kalau Anda membutuhkan dalam hal-hal ini, dalam minggu-minggu ini katakanlah, saya butuh sumber penghasilan yang baru, maka itu juga bisa menjadi fokus Anda untuk diselaraskan. Bisa di fokus Anda untuk diselaraskan. Bersyukur hari ini mendapatkan rezeki yang lebih dari cukup. Bersyukur hari ini mendapatkan kesempatan untuk membayar rekening listrik. Itu hal yang disyukuri terkait dengan uang. Halnya sederhana. Bersyukur hari ini bisa menikmati internet dan bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Bersyukur hari ini mendapatkan beras yang sudah mulai menipis di ember, sehingga saya harus menyiapkan sejumlah uang untuk membelinya. Dan bersyukur karena dengan demikian ada penjual beras yang mendapatkan berkat karena terjadi transaksi ini. Demikian juga petani yang sudah menanamnya. Itu pilihan-pilihan. 5 hal yang Anda syukuri itu adalah sebuah pilihan atas keputusan-keputusan apa yang Anda untuk berikan ungkapan syukur. Halnya sangat sederhana. Dan aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan ternyata ini sudah berlangsung 10 tahun. Saya menuliskan aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini tuh tadi pagi saat membuka Facebook itu diingatkan bahwa sudah 9 tahun. Nah, tertulisnya sudah 9 tahun, tetapi saya itu kalau tidak salah itu 329 per 365. Artinya apa? Saya menuliskannya itu sekian hari dari 365 hari. Jadi kan udah hampir setahun. Dan itu
9 tahun yang lalu, berarti kan 10 tahun. Itu sesuatu yang menarik. Menarik karena dalam prosesnya menemukan nilai-nilai kesetiaan pada hal yang sederhana, nilai kesetiaan pada hal yang kecil, dan sekarang ini, saat-saat ini diingatkan kembali untuk meneguhkan itu. Dan saya bersyukur bahwa buah-buah dari kesetiaan itu juga akhirnya bisa dinikmati kita bersama. Jurnal bersyukur itu adalah buah yang bisa kita nikmati bersama. Untuk teman-teman yang sudah ikut di jurnal bersyukur, silahkan bergabung di dunia keajaiban bersyukur. Facebook-nya, fanpage, dan minggu depan itu akan dibuat YouTube channel-nya untuk dunia keajaiban bersyukur. Dan semoga dengan adanya YouTube ini, teman-teman bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Teman-teman juga bisa subscribe nantinya. Wih, subscribe. Ada. Oh, wah, selesai 90, lanjut ke sebelum lanjut ke 365, lanjut ke 150 dulu. Kenapa 150? Cari cerita tentang perjalanan kisah burung elang. Ibu Reti, cari di Google, YouTube tentang perjalanan burung elang. Itu 150 hari yang dibutuhkan. 150 hari. Dan nampaknya pengalaman-pengalaman masa dulu ketika ketika saya diingatkan dengan perjumpaan-perjumpaan dengan binatang-binatang itu, ini sekarang hidup lagi nih. Kenapa ketemunya elang, kemudian kenapa ketemunya tadi pagi itu cacing, kenapa ketemunya semut itu, kenapa bunyi jangkrik yang terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang lain. Itu menarik. Itu simbol-simbol dari sebuah apa ya namanya ya. Ya, kenapa anjing yang jatuh itu di depan, anjing di lantai 2 jatuh, dan itu tidak ada alasan untuk jatuh, tiba-tiba ada di situ, dan itu saya pas ada di situ. Apa yang dimaknai dengan jatuhnya anjing itu? Saya hanya ingat bahwa kesetiaan itu miliknya anjing, atau anjing itu memiliki nilai-nilai kesetiaan. Apakah itu mengingatkan supaya saya menceritakan hari ini tentang kesetiaan itu? Enggak tahu juga. Tapi saya mensyukuri bahwa setiap perjumpaan kita dengan seseorang, dengan apapun itu, dengan seseorang dan apapun itu memiliki sebuah pesan. Dan pesannya itu sangat-sangat mendalam oleh karena itu sesuatu yang kan kita menyadari bahwa nggak ada yang namanya kebetulan. There is no coincidence, tidak ada kebetulan. Itu pasti semua sudah dengan sebuah rancangan tertentu gitu. Nah, apakah kita akan melewatkan untuk menemukan pesannya, atau kita akan belajar mencari-cari? Di awalnya sih mencari-cari pesan-pesannya. Nah, saya meyakini di titik tertentu nanti teman-teman akan menemukan itu otomatis. Dan itu datang dari mana ya? Datang dari samudra keajaiban kehidupan. Keren banget. Hari ini saya membaca statusnya Mas Andreas pas Olimpia tentang bersyukur juga 11 tahun yang lalu. Itu materi, itu tulisan ditulis 11 tahun yang lalu dan kemudian diunggah lagi gitu. Dan saya klik banget itu tentang bersyukur juga bahwa ketika bersyukur ada momen di mana ketenangan muncul, kemudian bisa terhubung dengan kesadaran kolektif, bisa terhubung dengan kecerdasan semesta. Itu keren banget. Istilah-istilahnya pun keren banget. Dan bersyukur hari ini saya bisa menemukan tulisan itu, menegaskan dan menumbuhkan kesadaran baru bahwa memang saya meyakini bahwa samudra keajaiban kehidupan melalui bersyukur itu
Bisa jadi memang samudra. Siapapun bisa menemukan betapa luar biasanya kehidupan yang ada di samudra, memberikan kehidupan bagi begitu banyak makhluk hidup di kedalaman yang luar biasa dalam, di permukaan yang dekat dengan matahari, dan samudra menerima apapun yang datang kepadanya, apapun. Dari curah hujan, dari gunung, air, semuanya akan masuk. Samudra menerima dengan lapang dada. Lapang dada. Menerima dengan keterbukaan. Itu keren. Dan hari ini bersyukur oleh karena masuk hari ke-90, hari ke-91 untuk live FB. Dan saya sudah melihat beberapa model channel YouTube yang sedang saya pelajari untuk saya upload nanti di hari ke-100 menjadi hari pertama di YouTube channel, dan bersyukur juga nampaknya itu juga akan menjadi kesempatan saya diberikan untuk dapat siaran di TV. Semoga ini menjadi jalan juga untuk berbagi, dan tadi pagi dapat kesempatan juga Zoom berdua dengan seseorang yang nanti teman-teman juga pasti akan mengenali beliau. Beliau orang yang luar biasa, channelnya luar biasa, membuat program-program yang luar biasa, mengumpulkan begitu banyak trainer yang luar biasa juga, dan saya bersyukur berkenalan dengan beliau, kemudian terhubung dengan beliau, dan semoga terjadi kolaborasi yang semakin juga berdampak untuk kita semua, dan menjadikan kesempatan bagi saya untuk bertumbuh dan berkembang, belajar lagi dan belajar lagi. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan aku memilih membuat keputusan untuk percaya. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di akhir hari ini? Terima kasih. Terima kasih.